Hanli duduk bersila dengan jimat biru di telapak tangannya. Melihat itu, Nona Chen dan Zhong Wenyang segera melakukan hal yang sama. Mereka mengeluarkan jimat harta dan duduk bersila untuk mengaktifkannya. Sedangkan Song Meng dan pasangan senior Su Hong hanya saling memandang dengan senyum pahit. Jimat harta tombak abu-abu Song Meng udah dipakai tadi saat pertarungan dengan iblis es, dan pasangan kultivasi senior Su Hong gak punya jimat harta sama sekali. Jadi mereka berdua hanya bisa dengan santai menunggu ketiganya mengaktifkan jimat harta dan melindungi mereka. Saat ini, Kaisar Ryu udah gak mencoba lagi untuk kabur. Dia sadar kalau itu percuma. Setelah menundukkan kepala dan bergumam pada dirinya sejenak, dia mengeluarkan gagang hitam legam yang sangat kusam dan aneh. Kemudian dengan lembut, dia mulai menggumamkan mantra kuno aneh. Energi buas segera menyelimuti udara. Mata Kaisar bersinar dengan cahaya merah, dan pemandangan yang menakjubkan terjadi. Cahaya berdarah di tubuhnya berubah menjadi untaian darah yang dengan cepat terbang menuju gagang mengambang. Dalam sekejap, gagang hitam itu diselimuti benang darah hitam, dan berangsur-angsur bertambah panjang. Saat mantra selesai, gagang hitam legam menjadi sebuah pedang yang terbuat dari darah hitam yang memancarkan aura darah. Setelah melihat pedang itu, Kaisar Ryu tampak seperti gila karena bahagia. Kemudian dia meraih gagang pedang dan dengan santai mengibaskannya. Setelah melihat lebih dalam pada pedang itu, Kaisar Ryu mengubah dirinya menjadi bola cahaya hitam besar dan menyerbu menuju hutan bambu, membuat Song Meng dan teman-temannya merasa sangat gugup. Pada saat itu, Hanli telah selesai mengaktifkan jimat hartanya. Dia membuka matanya dan menatap bola darah yang mendekat dengan tatapan dingin. Meskipun Hanli tahu betapa menakutkannya pedang darah hitam, tapi dia yakin sepenuhnya pada kekuatan formasi pembalikan 5 elemen. Bahkan Paman Lei, seorang kultivator formasi inti, mengatakan bahwa formasi pembalikan 5 elemen akan sangat sulit ditembus. Itu dulu sebelum ditingkatkan, apalagi sekarang setelah ditingkatkan dan jauh lebih kuat. Hanli benar-benar yakin bahwa seorang kultivator pembangunan fondasi nggak akan dapat menerobosnya dalam waktu singkat. Saat Hanli memikirkan itu, Kaisar Ryu menghantam penghalang cahaya pelangi dengan kekuatan besar. Tapi penghalang cahaya pelangi dengan mudah menahan serangannya. Kaisar Ryu yang telah menduga itu menyeringai jahat. Kemudian dia dengan erat menggenggam pedang darah hitam di tangannya dan dengan keras menebas penghalang cahaya pelangi. Seberkas cahaya hitam sepanjang lebih dari 30 meter memotong sebagian besar cahaya pelangi, menciptakan celah besar selebar 3 meter. Ketika Kaisar melihat itu, dia merasa sangat gembira dan langsung menyerbu ke arah celah tanpa ragu sedikit pun. Dengan garis hitam yang berkedip-kedip di tangan, dia benar-benar memasuki cahaya pelangi, membuat Song Meng dan pasangan senior Su Hong langsung panik dan merasa khawatir. Tapi setelah mendengar suara Hanli yang berkata kalau cahaya pelangi itu hanyalah lapisan pertama pertahanan, mereka pun menjadi tenang dan kembali dibuat kagum dengan junior mereka yang masih mampu memperhatikan keadaan sekitar saat mengaktifkan jimat harta. Itu benar-benar mengesankan. Kaisar Ryu yang telah masuk ke dalam penghalang cahaya pelangi sejauh 30 meter bisa dengan jelas melihat Hanli dan 2 orang lainnya yang sedang mengaktifkan jimat harta. Setelah tersenyum sinis, dia kembali berkedip dan muncul sekitar 10 meter dari tempat Hanli duduk. Dia langsung menyerang Hanli dengan gelombang cahaya pedang darah hitamnya. Ketika Song Meng dan yang lain melihat Kaisar Ryu menyerang Hanli yang bersila, mereka menjadi terkejut. Meskipun mereka sadar akan ketidakmampuan mereka untuk mempengaruhi serangan pedang, tapi mereka tetap berusaha menghalau serangan Kaisar dengan melepaskan semburan bola api dan beberapa jimat, dengan harapan bisa memperlambat serangan itu. Tapi serangan mereka dengan mudah tersapu oleh pancaran pedang dan langsung lenyap tanpa bekas. Saat Hanli melihat garis tajam pedang akan menyerangnya, ekspresinya nggak berubah kecuali sedikit cibiran di bibirnya. Sikap tenang Hanli membuat Kaisar terkejut sesaat sebelum dia melanjutkan serangannya. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat Kaisar sangat bingung. Serangannya hanya mengenai angin, dan Kaisar Ryu menemukan dirinya telah kembali ke posisi awal, sekitar 100 meter di atas penghalang cahaya pelangi. Dengan mengatupkan giginya, Kaisar Ryu kembali menyerang cahaya pelangi. Saat Kaisar kembali membuat lubang dan menyerbu masuk,
Dia melihat Hanli dengan acuh tak acuh menatapnya sambil tetap duduk di tempatnya tadi. Tubuh kaisar gemetar, menembakkan seberkas cahaya berdarah yang mencengangkan, diikuti dengan serangan pedang hitam. Ketika cahaya berdarah berada sekitar 3 meter dari kepala Hanli, cahaya itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak, seolah-olah telah ditelan oleh sesuatu. Pada saat yang sama, dia merasakan cahaya iblisnya tiba-tiba kembali ke lokasi semula di atasnya. Kejadian itu membuat Kaisar Yu tercengang. Serangannya kali ini juga nggak berhasil. Sekali lagi, dia berada di luar dan jauh di atas cahaya pelangi. Wajah Kaisar pun menjadi pucat. Untuk pertama kalinya, dia merasakan panik. Karena kejadian itu, dia nggak lagi menyerang ke bawah. Sebaliknya, dia menyabetkan pedangnya terus-menerus ke segala arah. Garis-garis cahaya pedang bulan sabit yang tak berujung terbang ke segala arah dalam upaya untuk menerobos formasi. Nggak lama setelah garis pedangnya terbang, kilatan cahaya putih menyebabkan serangan tersebut kembali ke lokasi aslinya. Dia bingung sejenak sebelum dengan marah melanjutkan serangan ganasnya. Jika formasi itu hanyalah teknik ilusi belaka, Kaisar Yu nggak akan merasa begitu cemas. Dengan mengandalkan seni iblisnya, dia bisa menjebolnya dengan mudah. Tapi masalahnya, dia diteleportasi dan serangan hebatnya dipantulkan kembali. Hal itu membuatnya sangat cemas. Hanya mantra formasi hebat yang dikenal sebagai formasi hebat tak terpecahkan yang akan memiliki jenis pembatasan semacam ini. Saat Kaisar Yu sedang resah dengan kejadian yang tak terduga ini, dia merasakan gelombang energi spiritual yang sangat kuat dari penghalang cahaya pelangi di bawahnya, menyebabkan jantungnya bergetar. Dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang hitam, dan cahaya berdarah segera berputar di sekelilingnya, membungkusnya dalam angin puyuh merah darah yang tak tertembus. Dua tekanan spiritual yang sama kuatnya melonjak dari dalam cahaya pelangi. Segera setelah itu, cahaya pelangi bersenandung sejenak dan membuka lorong selebar 3 meter. Awan tebal dari batang biru kecil menyerbu melalui lorong dan bergegas menuju Kaisar Yu dalam semburan besar. Batang itu berasal dari jimat harta batang biru yang baru aja diaktifkan oleh Hanli. Di belakangnya, awan pedang kecil menyala, diikuti oleh bola kristal kuning terbang keluar. Setelah keduanya keluar dari lorong, mereka mengalami transformasi yang aneh. Pedang merah kecil menjadi sangat besar, dan bola kristal memancarkan cahaya kuning yang menyilaukan. Di bawah kendali Nona Chen dan Song Weiniang, kedua jimat harta itu berpencar ke arah yang berbeda, mencoba untuk mengapit Kaisar. Kaisar yang melihat serangan itu langsung pucat. Dia dengan gila mengembangkan pedang darah hitam di tangannya, dan menembakkan 8 pukulan pedang besar dari dalam angin puyuh. Dengan suara ledakan yang tajam, sebagian besar batang kecil hancur berkeping-keping saat menghadapi serangan itu. Wajah Hanli sedikit pucat, karena pikirannya terhubung ke tongkat yang dibuat oleh jimat harta. Dia menderita luka akibat serangan itu. Kekuatan pedang darah itu benar-benar melebihi dugaannya. Untungnya, dia nggak menerima pukulan langsung dari serangan tersebut. Walaupun telah terhalang oleh garis pedang darah Kaisar Yu, tapi pedang merah kecil, bola kristal kuning, dan segerombolan tongkat biru yang tersisa masih bisa menyerang ke dalam angin berdarah. Badai peluit tajam pun segera terdengar dari dalam angin puyuh saat semburan cahaya biru, merah, dan kuning yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan garis hitam. Jelas bahwa di dalam angin puyuh sedang terjadi perang antara dua kekuatan yang sangat besar. Tiba-tiba, teriakan amarah terdengar, disertai suara ledakan. Garis-garis cahaya hitam, merah, dan kuning, semuanya berkedip keras untuk sesaat sebelum benar-benar menghilang dari pusaran angin merah darah. Pada saat yang sama, kulit wajah Nona Chen dan Song Weiniang memucat dan mata mereka menjadi sayu. Melihat keadaan Song Weiniang, Song Meng langsung menanyakan keadaannya dengan khawatir. Dengan lemah, Song Wei menjawab kalau dia nggak apa-apa. Tapi kekuatan pedang iblis itu telah benar-benar menghancurkan kekuatan jimat hartanya sekaligus dirinya. Nona Chen dengan lembut berkata, "Sekarang kita lihat, apakah jimat harta Junior Han akan dapat membunuhnya atau tidak."
Setelah itu, dia mengeluarkan 2 pil obat biru, menelan satu dan menyerahkan satu lagi ke Zhong Wenyang. Kata-kata Zhong Wenyang membuat yang lain terkejut, karena setahu mereka, yang bisa melawan kekuatan jimat harta hanyalah harta sihir. Sambil meminum pil tadi, Zhong Wenyang pun kembali berkata, "Aku curiga, pedang iblis musuh sebenarnya adalah pecahan dari beberapa jenis harta sihir." Setelah Zhong Wenyang menelan pil pemberian Nona Chen, wajah dan bibirnya kembali memerah. "Pecahan harta sihir? Bagaimana mungkin?" Nona Chen bertanya dengan heran. Tiba-tiba, serangkaian ledakan yang menggetarkan bumi terdengar dari atas mereka, membuat mereka buru-buru melihat ke atas karena terkejut. Dipisahkan oleh lapisan tipis cahaya pelangi di atas mereka, pertempuran dahsyat antara semburan cahaya biru dan merah darah yang menyilaukan terjadi. Setelah beberapa saat, cahaya berdarah sangat berkurang dan benar-benar terdesak oleh cahaya biru. Setelah itu, semua jejak cahaya secara bertahap menghilang, mengungkapkan sosok Kaisar Ryu yang berdiri tegak dengan ekspresi kosong dan bibir bergetar. Kemudian, dia jatuh langsung dari langit tanpa perlawanan dan dengan lembut mendarat di atas cahaya pelangi di atas mereka. Tubuhnya nggak lebih dari setumpuk daging yang hancur. Kejadian itu membuat teman-teman Han Li terpesona dan sangat gembira. Song Meng langsung menghampiri Han Li dan dengan bersemangat berteriak, "Junior Han, kamu telah membunuh monster itu. Aku tahu kamu bisa melakukannya." Mendengar kata-kata Song Meng, Han Li tersenyum tipis dan berkata, "Aku melepaskan seluruh kekuatan jimat hartaku dalam sekejap untuk menerobos cahaya berdarahnya. Jika tidak, mungkin perlu waktu cukup lama." Mampu mengeluarkan seluruh kekuatan jimat harta bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Hanya setelah melihat dan menggunakan begitu banyak jimat harta yang berbeda, barulah Han Li memperoleh pengalaman untuk melakukan itu. Meskipun metode tersebut sangat mengurangi jumlah penggunaan jimat harta, tapi terbukti sangat efektif saat melawan musuh yang kuat. Walaupun jimat harta Han Li langsung habis, dan sekarang dalam proses berubah menjadi abu, itu nggak masalah. Yang ada dalam pikiran Han Li saat ini hanyalah inti darah elemen api. Setelah mengucapkan beberapa kata kepada Song Meng, dia melepaskan boneka binatang dan memerintahkan mereka untuk menuju ke mayat Kaisar Ryu. Ketika yang lain melihat itu, mereka nggak keberatan sedikit pun. Bagaimanapun, kematian Kaisar hampir seluruhnya karena Han Li. Jadi nggak ada yang keberatan Han Li mengambil harta rampasan dari Kaisar. Setelah Kaisar mati, Zhong Wenyang terlihat agak tenang. Dia berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Han Li, karena dendamnya atas kematian Lu Jing akhirnya terbalaskan. Dia juga berkata bahwa arwah orang-orang yang telah tewas pasti akan tenang karena dendam mereka terbalaskan. Kata-kata itu membuat Han Li yang datang ke sini dengan tujuan lain merasa sedikit malu. Dia buru-buru mengubah topik pembicaraan dan menyarankan agar yang lain buru-buru mencari murid iblis sekolah hitam yang bersembunyi. Sedangkan dia akan di sini dulu untuk mengurus beberapa hal, seperti menarik formasi besar. Mendengar kata-kata Han Li, bagaimana mungkin mereka nggak mengerti apa yang dia maksud. Han Li jelas memberi mereka kesempatan untuk menjarah sisa-sisa sarang sekolah iblis hitam. Hal itu membuat Song Meng terlihat sangat bahagia, sedangkan yang lain terlihat malu-malu. Sementara Han Li menarik formasi besar, yang lain langsung terbang dengan alat sihir mereka. Setelah mereka pergi, barulah Han Li menarik kembali boneka binatangnya. Saat Han Li melihat bonekanya membawa 5 inti darah, dia sangat gembira. Dia segera memeriksanya dengan cermat, dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kotak giok yang sangat indah. Kemudian, Han Li mengalihkan perhatiannya ke barang-barang yang lain. Ada mangkok sedekah hitam pekat, penusuk dengan cahaya darah sepanjang 1 inci, dan slip giok yang memancarkan ki abu-abu muda. Barang-barang aneh itu membuat Han Li sedikit takut, karena biasanya barang-barang sejenis itu digunakan oleh para kultivator jahat, dan kemungkinan memiliki batasan atau kutukan. Jadi dia nggak berani mengambilnya begitu aja. Setelah menutup tangannya dengan lapisan cahaya biru samar, barulah Han Li mengambil slip giok dengan tenang dan dengan hati-hati memeriksanya. Selain melepaskan aura aneh, slip giok ternyata nggak memiliki batasan. Hal itu membuat Han Li menghela nafas lega dan perlahan menenggelamkan
perasaan spiritualnya ke dalam sleep giok. Saat indera spiritualnya memasuki sleep giok, Hanli berdiri nggak bergerak, namun ekspresinya mengalami perubahan yang aneh. Pertama, dia tampak terkejut, kemudian cemas, dan akhirnya terlihat ketakutan. Sekitar 5 menit kemudian, Hanli menarik kesadaran spiritualnya dan terlihat sedikit linglung. Isi sleep giok jauh melampaui harapannya. Itu berisi informasi tentang semua seni kultivasi sekolah iblis hitam, seperti seni Asura iblis hitam Pangeran Muda, seni iblis dari 4 hamba darah, cahaya darah surgawi Kaisaryu, dan seterusnya. Semua seni kultivasi itu menyebutkan sebuah buku yang disebut Kitab Suci Yin Yang Mendalam. Sepertinya itu adalah sumber dari semua seni tersebut. Tapi sayangnya dalam sleep giok, Hanli nggak menemukan apapun yang berhubungan dengan keberadaan kitab suci itu. Jadi Hanli hanya bisa mengubur keinginannya untuk menemukan kitab suci tersebut. Dalam sleep giok itu, Hanli juga menemukan informasi tentang inti darah 5 elemen. Ternyata inti darah 5 elemen terbentuk dalam tubuh para kultivator yang mempraktikkan seni iblis. Seperti bagaimana binatang iblis memadatkan inti di dalam tubuh mereka. Alasan mengapa mereka bisa berubah menjadi iblis dan gak perlu menggunakan pil fondasi untuk memasuki ranah pembangunan fondasi adalah karena pembentukan inti ini. Meskipun seni iblis nggak membutuhkan pengorbanan darah, tapi masih bisa meningkatkan kecepatan kultivasi. Namun pembangunan fondasi adalah lapisan tertinggi yang bisa dicapai oleh seni kultivasi ini. Nggak akan ada harapan untuk mencapai formasi inti. Tentu aja, dengan bantuan tambahan pengorbanan darah, kecepatan kultivasi akan jauh lebih cepat. Tampaknya inti darah 5 elemen ini seharusnya menjadi solusi untuk cacat dari seni kultivasi semacam ini. Dalam sleep giok menyebutkan sebuah teknik rahasia yang disebut teknik inti iblis. Menurut apa yang dikatakan teknik tersebut, bahkan jika seseorang adalah kultivator pembangunan fondasi tahap akhir dengan bakat yang buruk, selama mereka mengkonsumsi inti darah 5 elemen sesuai dengan teknik, ada sepertiga kesempatan untuk membentuk sebuah inti emas palsu yang mirip dengan inti emas kultivator formasi inti. Walaupun kekuatan seseorang dengan inti emas palsu akan lebih rendah dari kultivator formasi inti asli, tapi perbedaannya nggak terlalu besar. Selain itu juga, seseorang dengan inti emas palsu akan memiliki umur yang sama dengan formasi inti asli. Ketika Hanli membaca itu, jantungnya hampir melompat. Kaisar inti darah 5 elemen benar-benar menantang surga. Dia segera merasakan dorongan untuk mengkonsumsi inti darah 5 elemen. Namun, apa yang selanjutnya disebutkan dalam deskripsi teknik rahasia tersebut membuat Hanli tercengang. Karena inti palsu adalah inti emas buatan, jadi nggak akan ada kemungkinan peningkatan lebih jauh. Selamanya hanya akan berada di formasi inti awal. Tapi jika hanya seperti itu, Hanli nggak akan membiarkan kesempatan seperti itu lewat begitu saja. Karena metode teknik 3 revolusi esensi yang Hanli gunakan untuk membentuk inti benar-benar nggak bisa diprediksi dan diandalkan. Dia nggak yakin itu akan berhasil, karena selama ini belum ada yang berhasil. Selain itu, teknik inti iblis pernah digunakan sebelumnya, dan kemungkinan sepertiga dari formasi inti sangat menarik bagi Hanli. Masalah, nantinya dia nggak akan bisa mencapai tahap jiwa baru lahir setelah membentuk inti iblis. Itu masih terlalu jauh untuk dia pikirkan. Mencapai tahap jiwa baru lahir hanyalah sesuatu yang hanya bisa dia impikan. Saat ini, mampu mencapai formasi inti adalah tujuan tertingginya. Tapi penjelasan berikutnya dari teknik inti iblis membuat Hanli tercengang. Dikatakan bahwa setelah inti palsu terbentuk dalam tubuh seseorang, energi iblis akan terus dilepaskan untuk waktu yang lama, dan secara bertahap akan mengikis pikiran seorang kultivator. Meskipun itu nggak akan membuat sepenuhnya lupa ingatan, tapi penurunan ketajaman mental dan berkurangnya kecerdasan secara bertahap nggak akan bisa dihindari. Hal itu membuat hati Hanli bergetar tanpa akhir. Karena kecerdasan adalah yang paling penting bagi Hanli.
Itulah alasan utama kenapa dia sampai sekarang masih bisa selamat, bebas, dan gak terkekang di dunia kultivasi. Jadi ketika dia membaca bagian itu, Hanli gak banyak pikir. Dia langsung memutuskan untuk gak akan menggunakan inti darah 5 elemen. Hal itu membuatnya sangat kesal. Dia telah melakukan begitu banyak usaha untuk mendapatkan inti darah 5 elemen, tapi ternyata sama sekali gak berguna baginya. Tapi yang membuat Hanli aneh, jika kelemahannya begitu parah, lalu mengapa Kaisarius secara khusus mengolah inti ini? Rubah tua yang licik itu pasti nggak akan langsung memakannya. Dengan pemikiran itu, Hanli melihat lagi beberapa teknik rahasia, dan perhatiannya tertuju pada sebuah teknik rahasia yang sangat menarik, yaitu reinkarnasi eksternal. Itu adalah teknik rahasia kelas atas terkenal dari jalan iblis. Hanli juga udah lama mendengarnya. Meskipun ada banyak teknik yang disebut teknik reinkarnasi, masing-masing memiliki metode kultivasi khusus sendiri. Keefektifan dari masing-masing teknik itu juga sangat bervariasi. Dan bagi seorang kultivator jalan iblis, mereka semua sama berharganya dengan nyawa, karena pada dasarnya itu merupakan rahasia terbesar dari setiap sekte.